Selamat pagi. Halo, Hai Setiawan, selamat pagi. pagi Oke, Miss. iya. Ini yang satu Nabil Hasna, betul? Halo Hasna? Atau Atala? Hasna nih. Oh Hasna, oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai ya hari ini. Kita lanjut untuk Satiawan. Masih belajar PUS. Masih. Lanjut PUS? Ya, oke. Satiawan kemarin maaf ya ada beberapa soal yang kurang teliti ya. Tapi sudah diperiksa lagi. Sudah. Sudah, oke. Oke, untuk PUS-nya kita terakhir kemarin sampai halaman berapa? Sampai halaman 4 nomor 1. Oh iya, nomor 1 udah belum ya kemarin? Udah. Oh sudah, oke, sebentar. Oke, untuk Hasna kemarin masih X1, betul? Betul. X1-nya sampai halaman berapa? Halaman 23, halaman 24, nomor 24 nomor berapa? Atau nggak satu gitu? Coba Miss Putri cek dulu halaman 24. Oke, 24 yang menyederhanakan pecahan ya. Nah, itu belum semua atau ada yang udah dikerjain? Nomor 1 sama 2 udah dikerjain. Oh iya. Oke, yang belum yang nomor selanjutnya. Nomor 3 belum. Oke, Hasna bisa cara mengerjakannya? Bisa. Bisa. Misalnya nomor 1 3/6, berarti nanti sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama supaya jadi pecahan paling kecil ya. Oke. Ya, oke, silakan dikerjakan dulu. Miss Putri lanjut ke Satiawan. Halo Satiawan. Halo. Iya. Kita lanjut berarti sekarang soal nomor 2 ya. Iya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Di situ ada pengunjung sebuah festival budaya Nusantara pada hari Kamis itu sebanyak 748 orang. Hari Sabtu sebanyak 965 orang. Jika pada kedua hari tersebut banyak pengunjung pelajar adalah 1245 orang, maka banyak pengunjung yang bukan pelajar berapa orang? Berarti Satiawan gimana cara ngerjainnya? Nggak tahu. Kita cek dulu ya, kita jabarkan dulu ya. Di situ ada keterangan, jadi kalau misalnya ada soal cerita gini harus kita garis bawahi dulu keterangannya apa ya. Oh, hari Kamis dia ada sebanyak 748. Hari Sabtu sebanyak 965. Nah, pada dua hari tersebut pengunjung pelajar itu ternyata ada 1245 orang pada kedua hari. Nah, berarti pada 145 orang gitu. Jadi Satiawan boleh hitung dulu hari Kamis sama Sabtu itu jumlahnya ada berapa? Kamisnya berapa pelajar? Kamisnya Sorry, 748. berapa orang? 748 ditambah Sabtunya berapa? 965. Iya, 965. Coba kita jumlah dulu yuk, berapa? 1713. Iya, 1713. Nah, kemudian di soal dikatakan jika pada kedua hari tersebut banyak pengunjung pelajar itu ada 1245
orang pada seluruh pengunjung ada 1.011 yang udah berarti caranya gimana? Yang benar bagaimana kita? 1.713 dikurangi 1.245. Berapa? 1.713 dikurangi 1.245. Iya, gitu. Oke, dihitung dulu ya. Iya. Oke, halo, ada yang baru bergabung. Halo Atala. Halo Miss. Hai. Atala, sudah siap belajar hari ini? Udah. Oke, Atala terakhir kemarin pakai buku C6 ya? Iya. Iya, oke, kita cek dulu C6-nya. C6 sampai halaman berapa? 6 sampai halaman 32 ya, iya nggak? Iya, 32 halaman terakhir. Oke. Terakhir halaman 32, berarti sekarang kita lanjut ke 33 ya. Oke, kita lihat halaman 33 itu tentang keliling. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas. Oke. Sebuah persegi panjang memiliki 50 cm dan panjangnya dikali 15 cm. Berapa centimeter lebar panjang tersebut? Kelilingnya 50 cm dan panjang lebarnya. Oke. Cara menghitung di kalkulator itu nah di sini ada sebelum kalau diketahui luasnya boleh langsung dibagi. Tapi ini yang diketahui adalah kelilingnya. Coba lihat di sini ada petunjuk. Nah, kalau kita hitung keliling kan Atala hitungnya gini ya. Lebar tambah panjang tambah lebar tambah panjang gitu kan. Jadi sama kayak 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kita harus lihat dulu ternyata kelilingnya itu 50, berarti 50 itu sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, biar kita tahu panjang tambah lebarnya berapa, sekarang Atala harus bagi 2 dulu. 50 dibagi 2 berapa? 50 bagi 2. Oke, silakan dihitung dulu ya. Nanti kalau 50 udah dibagi 2, terus nanti ketemulah panjang tambah lebarnya, berarti hasilnya itu. Kalau panjangnya 15 berarti lebarnya berapa? Gitu ya. Silakan dihitung dulu. Miss Putri lanjut dulu ke Hasna. Halo Hasna. Halo Miss. Ya, udah sampai nomor berapa? Udah nomor 25. Udah halaman 25. Oke. Kita cek dulu yang nomor 3 ya, halaman 24. 3 per 6 sama dengan berapa? 2. 1 per 2. Kalau 6 per 8? 3 per 4. Bentar. Kalau 12 per 16? 2 per 4. Dibagi berapa? Bagi 2. Dibagi 2, 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2 berapa? 8. 8. Terus? Bagi 2 lagi. 6 bagi 2? 3. 3. 8 bagi 2? 4. Oke. 9 per 3?
3/1. 3/1 atau Atau sama dengan 3. Oke, kalau ada pecahan yang bawahnya 1, itu berarti sama kayak bilangan pembilangnya. Misalnya 4/1, oh itu sama dengan 4. 5/1 sama dengan 5. 7/1 sama dengan 7. Gitu ya. Oke. Oke, kalau yang 20/40, 5/8. 5 5/8. 5/8. Oke. Lanjut nomor 6, 7/28. 1/4. Oke. 1/4 ya. Yang 9/15. 3/5. 3/5 dibagi 3 ya. Oke. 3/5. Terus yang 12/30 4/10. dibagi 3, 4/10. Masih bisa lagi nih dibagi berapa? 2. Boleh, jadi berapa? 2/5. 2/5. Oke. 14/2. 7/1 atau 7. Benar, 7/1 sama dengan atau 7. 5/25. 1/5. 1/5. Oke. Halaman 25 gimana? Bisa? Masih bisa? Bisa. Atau Tapi ada yang kerjain. kenapa? Belum dikerjain. Oh, belum dikerjain. Ini sebenarnya sama ya. Ya kan, misalnya nih kayak 3/5 jadi 6/10. 6/10 jadi 9/15. Ini kan kalau ini berarti biar jadi 6/10 berarti dikali 2 gitu kan. Ini untuk mencari manakah pecahan yang lebih besar dengan menyamakan penyebutnya. Jadi 5 sama 7 itu disamain. Oh, 5 sama 7 itu disamain. Kira-kira penyebutnya yang sama di angka berapa? Oh, ternyata di sini ada di angka 35. Coba ya, misalnya nih 3/5 itu kan jadi 6/10 karena dikali berapa? apa Miss? 3/5 jadi 6/10 dikali berapa? Dikali 2. 2. Benar. 3/5 jadi 9/15 karena dikali berapa? 3 jadi 9, 5 jadi 15 dikali berapa? Dikali 3. Iya gitu ya. Jadi sebelahnya pasti dikali 4. Sebelahnya lagi nanti dikali 5, kali 6, kali 7 gitu. Oke? Oke. Ya, silakan dikerjakan dulu. Miss, Ya. izin ke toilet. Oke, silakan. Oke, Miss Putri lanjut ke Satyawan dulu. Halo. Halo. Iya. Sudah ketemu jawabannya berapa yang bukan pelajar? Yang bukan pelajar Mm-mm. itu berarti yang bukan pelajar 468. 468 orang. Oke. Jadi jawabannya adalah 468 orang. Gitu ya. Lanjut sekarang kita ke nomor 3. Coba dibaca soal nomor 3. Sebuah toko mempunyai persediaan kain sebanyak 1266 potong. Kain tersebut terjual 124 potong dan sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Berapa potong kain yang diterima setiap pedagang tersebut? Iya. Nah, kita harus perhatiin dulu soalnya ya, kita harus paham dulu. Pertama, sebuah toko kain itu punya persediaan sebanyak berapa potong? 1296. Oke, dia punya persediaan sebanyak 1296.
kain tersebut terjual. Kalau terjual berarti harus diapain? Bagi. Terjual. Kalau terjual harus kita apakan ya? Kurang. Iya, kurangi. Berarti pertama-tama Satiawan harus kurangi dulu. 1296 dikurangi 144 karena dia terjual. Nanti hasilnya berapa? Kemudian sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Kalau dibeli oleh 12 pedagang sama banyak artinya diapain? Dibagi. Nah, berarti caranya setelah Satiawan hitung 1296 dikurangi 144 nanti lalu dibagi dengan berapa? 12. Iya, itu ya. Jadi Satiawan hitung dulu 1296 dikurangi 144 berapa? Nanti kalau udah baru dibagi 12. Coba kita hitung 1296 dikurangi 144 berapa tuh hasilnya? 1152. 1152 betul. Berarti 1152 dibagi 12 96. 96. Oke, berarti setiap pedagang itu dapat berapa potong kain? Jadi setiap pedagang mendapat 96 potong kain. Oke. Lanjut soal nomor 4, coba dibaca. Bu Ayu mempunyai persediaan buku tulis 162 buku yang memiliki lagi 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 18 buku tulis. Buku tersebut dibagikan kepada 27 anak panti asuhan. Jika setiap anak memiliki buku tulis sama banyak, berapa buku tulis yang diterima oleh setiap anak? Iya. Jadi gimana tuh? Persediaan buku tulisnya berapa? 162. Iya, 162 buku. Bu Ayu punya 162 buku. Terus Bu Ayu membeli lagi 15 pak buku. Kalau membeli lagi berarti harus diapain? Tambah. Ditambah 15 buku tulis, 15 pak buku tulis yang setiap paknya berisi 18. Berarti harus diapain tuh? Kita hitungnya gimanain dulu? 162 tambah 15. 162 ditambah kan 15 pak, tapi satu paknya isinya berapa? 18. Berarti Satiawan hitungnya 15 dikali 18 dulu. Karena satu paknya isinya 18. Paham? Paham. Kemudian buku tersebut dibagikan kepada 27 anak panti asuhan. Kalau dibagikan berarti harus kita apain? Dibagikan itu berarti Dibagikan artinya harus kita kurangin bagi bagi 27. Nah, tapi caranya gini. Satiawan harus hitung dulu yang ada di dalam tanda kurung ya. Itu Miss Putri kasih 2 nih tanda kurungnya. Berarti Satiawan nanti hitungnya 15 kali 18 dulu. Kalau udah dihitung hasilnya nanti baru ditambahin 162. Kalau udah ditambahin 162 baru dibagi 27. Paham? paham. Jadi dikali dulu terus ditambah baru dibagi. Ya. Silakan dihitung dulu. Miss Putri lanjut ke Atala dulu. Oke, silakan. Halo Atala. Halo Atala, sudah
selesai dari kamar mandi? Udah. Oke, kita lanjut ya. Udah ketemu belum? Udah. Oke, kita lihat lebarnya jadi berapa ya? 25. Oh, itu 25 itu yang 50 bagi 2 ya. Jadi 25 itu jadi 25 itu sama kayak panjang ditambah lebar. Tadi panjangnya berapa ya? Panjangnya berapa cm? Berarti 25 dikurang. Iya, karena panjangnya 15 plus lebar, berarti nanti untuk mencari lebarnya Atala bisa kurangi 25 dikurangi 15, benar? Berapa ya 25 dikurangi 15? Sepuluh. 10. Oke, berarti kita dapat lebarnya lebarnya 10, panjangnya 15. Nah, sekarang disuruh cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa? 2 kali luas kalau 2 kali panjang tambah lebar itu kan keliling. Sekarang luasnya. Luas persegi panjang. luasnya sebentar. Oke. Luas itu apa ya rumusnya ya? Rumusnya yaitu panjang ditambah lebar, ditambah panjang ditambah lebar. Luas. Aku lupa. Luasnya persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang panjangnya berapa? Kalau panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar itu keliling. Tapi kalau misalnya luas itu panjang kali lebar. Panjangnya berapa ya tadi? Panjangnya 15. Oke, panjangnya 15, lebarnya 10. pintar. Berarti luasnya adalah 15 kali 10. 15 kali 10. Pintar, 150 cm persegi. Itu ya. Yang nomor 2 caranya juga sama kayak yang nomor 1. Cuman bedanya di sini adalah bangun datarnya persegi. Oke, Atala. Yang nomor 2 coba dikerjakan dulu ya. Oke. Oke, untuk Hasna Iya, Miss. sudah. Sudah, kita lihat. Ini habis 12 per 20 berapa? 15 per 25. Oke, terus 18 per 30. betul, lanjut. 21 per 35. Terus terakhir Per 40. per 40. Oke. Nah, lanjut yang 4 per 7. 4 per 7 jadi berapa? Hmm, 4 per 7, 8 per 14, 12 per 21, terus 28. berapa? 16 per Oke, betul. 28. Terus yang selanjutnya
berapa per 35? 20/35. Ya, 20 per 35. Nah, jadi kan gini, ini kita udah nemuin yang penyebutnya sama ya, 35 sama 35. Nah, kalau yang 3/5 berarti bisa jadi 21 per 35. Ini kan 3/5 itu senilai dengan 21 per 35. Kalau yang 4/7 berarti akan senilai dengan 20 per 35. Berarti yang lebih besar yang mana? Lebih besar 3/5. Ya benar, 3/5 gitu. Oke, paham? Apa? Jadi ini disetarakan ya, jadi 3/5, 4/7 disetarakan menjadi 21 per 35 sama 20 per 35 biar kita bisa gampang untuk membandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil gitu. Halaman selanjutnya sudah coba dikerjakan? Cuman yang soal 2 nih. Soal 2, oke. Soal 2 udah dikerjain ya, berarti yang 3/4 berubah jadi berapa? 27/3. Betul, 27 per 36. Kalau yang 7/9 jadi berapa? 28/36. Oke, 28 per 36. Berarti besar yang mana? Besar 7/9. Iya, 7/9. Jadi yang 3/4 berubah jadi 27/36. Yang 7/9 berubah jadi 3/4. Jadi 7/9 berubah jadi 28/36. Gitu ya? Nih, saya bingung. Oke, sebentar Atala. Oke, berarti Hasna bisa lanjut soal latihan yang nomor 1 ya. Oke, Miss. Oke. Oke, Atala gimana? Yang nomor 2 ini Atala harus hitung dulu panjang sisinya. Kan ini diketahuinya keliling. Kalau kelilingnya 36, berarti panjang sisinya berapa? Caranya Atala harus tahu kalau persegi itu menghitung keliling caranya gimana? 4 kali sisi. Iya, ya udah, keliling itu kan sama dengan 4 kali sisi. Padahal di sini kelilingnya 36. Berarti 36 sama kayak 4 dikali sisinya. Sisinya berapa berarti? 4 kali berapa yang hasilnya 36? 4 kali berapa? 4 kali 9. Betul. Berarti panjang sisinya adalah 9 cm. Nah sekarang Atala disuruh hitung luasnya. Luas persegi apa rumusnya? 9 dikali 9. Iya. Oke, hitung dulu ya. Oke, Miss Putri lanjut dulu ke Satyawan. Halo Satyawan. Halo. Tadi nomor 4 udah ya, betul, 16 buku. Berarti kita lanjut, ini udah dihitung tadi ya? Iya. Oke. Oke, kita coba cek dulu. Sebentar. Kalau aku yang nomor 2 itu aku itu minus 16 dikurangin tinggal 5 dulu. Kalau yang nomor 2. Yang mana? Nomor 2 aku dari minus 16 dikurangi 35. Minus. Oh, oke. Coba tadi Miss Putri lihat dulu tadi jawabannya Satyawan berapa ya? Nomor 1 135, nomor 2 negatif 27, nomor 3 8.874, nomor 4 195. Oke, kita cek dulu ya bareng-bareng. Nah, nomor 1 hasil dari 225
dikali negatif 15 dibagi 25. 225 kali 15 dulu berapa? 3.375. 3.375 dibagi 25 ya. Iya. 3.375 dibagi 25. Itu tadi 3.375 nya negatif, terus 25 nya juga negatif. Oke, hasilnya 135 positif ya. Iya. Oke. Yang nomor 2, 27 ditambah negatif 19 dikurangi 35. Oke, berarti 27 dikurangi 19 dulu. Itu sama dengan 8. 8 dikurangi 35 sama dengan 27. Negatif 27, betul. Lanjut yang nomor 3, 4.896 dibagi negatif 16. Negatif. Jadi negatif ya. Negatif. Negatif 306 dikali negatif 29. 9. Ini. Berarti negatif kali negatif jadi apa? Positif. Positif, betul. Jadi ini nanti hasilnya positif 8.874, betul? Nomor 4. Nah, 450 dikurangi 125 dulu berarti ya. 450 dikurangi 125. 325 dikurang ya, berarti ya ini ya. Iya. Kurang 130. 195. Iya, betul. Oke, lanjut ke nomor 7, ke halaman 7 ya. Iya. Ya, dibaca dulu soalnya. Di halaman 7 itu soal cerita soalnya, jadi harus hati-hati. Silakan dibaca dulu. Oke. Hasna sudah? Belum nih, susah. Susah, oke. Yang nomor 1 kebanyakan. Oke. Bandingkan nilai pecahan yang ada di dalam tanda kurung. Tulislah menggunakan lambang pertidaksamaan pada tanda kurung berikutnya. Kita lihat 3/4 sama 17/20. Hasil kali bilangan 4 dan 20. Oke, berarti ini disamainnya dengan mengalihkan penyebutnya. 4 kali 20 dulu berapa? 4 kali 20. Hasil kali bilangan 4 dan 20, artinya 4 kali 20 berapa? 80. 80. Nah, jadi ini disamain masing-masing penyebutnya jadi 80, Hasna. 3/4 diubah jadi 80 penyebutnya. Caranya gimana ya? Kayak tadi 4, ini kan 3/4 ya. 4 biar jadi 80 dikali berapa? Jadi ini semuanya nanti berubah jadi 80. 68. Oke. Nah, berarti besar yang mana? 3/4 itu 17/20 berubah jadi 68/80. Berarti besar yang mana? Besar yang 17/20. Oke. Nanti untuk yang nomor 3 kita periksa di sesi 2 atau masuk ke sesi 2 kan? Gak tahu. Di jadwal ada sesi. Oke. Nanti bilang Iya. Oke. So, Demis tadi itu Oke, internet feedbacknya di saya sini mati. ya. udah. Oh iya, terima kasih. Sampai bertemu nanti jam 9.
Oh iya, tidak apa-apa. Sebentar, Hasna sudah? Dulu ya, Mi. Iya, oke, silakan. Hasna sudah isi? Hmm, Hasna sudah isi feedbacknya? belum. Oh iya, silakan diisi dulu ya. Oke, Satyawan kita bahas nomor 7 ya, halaman 7 ya. Iya. Oke, halaman 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 36 derajat Celcius. Setelah pendingin ruangan dihidupkan, turunnya jadi 4 derajat setiap 5 menit. Oke, suhu ruangan setelah 15 menit adalah berapa? Jadi awalnya suhunya itu 36 derajat. Kemudian setelah pendingin dinyalakan, jadi pendingin ruangan atau AC-nya dinyalain, suhunya turun. Jadi setiap 5 menit turun 4 derajat, setiap 5 menit turun 4 derajat. Nah, cara kita mengerjakannya gimana? Kita lihat ya. Bagian perbandingan. Jadi kan setiap 5 menit itu turunnya 4 derajat. Di sini ada ya. Yang di atas itu waktu. Waktunya 5 menit, turunnya 4 derajat. Nah, Dua. nggak bisa. Hah? Udah selesai Hasna? Udah. Oh ya, oke, terima kasih banyak Hasna. Bye-bye. Udah, Mi. Iya. Oke. Jadi Satyawan, jadi pada soal dikatakan bahwa suhunya turun 4 derajat setiap 15 menit dari suhu semula. Berarti kalau misalnya 5 menit itu turun 4 derajat, kalau 15 menit turunnya berapa derajat ya? Itu artinya kita lihat 5 12. jadi 15 itu dikali 3. Karena 5-nya dikali 3 berarti 4 juga dikali 3, 3. 12. Karena ini perbandingan. Iya benar, berarti dia selama 15 menit itu turun 12 derajat. Berarti dia turun, jadi penurunannya 12 derajat. Nah, kalau pada soal setiap 4 derajat, setiap 5 menit turun 4 derajat, berarti kita harus menambah atau mengurangi dengan suhu mula-mula. Mengurangi, benar, mengurangi dengan suhu mula-mula. Suhu mula-mulanya 36, berarti 36 dikurangi 12, 24. 24. Oke, gitu ya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu kita lanjut nanti jam 9 ya. Iya. Silakan isi feedbacknya dulu. Berapa poin, Miss? Poinnya 30 ya. Miss, feedbacknya mana? Tadi internet saya Oh mati. iya, tadi live ya. Oke, sebentar. Silakan, kita ada di sesi 1. Udah, Miss. Oke, sampai jumpa lagi jam 9 ya. Iya. Bye. Bye. Oke, halo, selamat pagi Setiawan. Halo. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke. Sebelum kita bahas yang tadi, sebentar ada yang join lagi. Oke, halo Atala. Oh, Miss. Iya. Oke, sebentar ya. Miss Putri, Atala boleh coba kerjain soal yang selanjutnya dulu yang Atala bisa. Miss Putri jelasin Satyawan dulu sebentar ya. Miss, Ya. itu apa, tolong jelasin kisi-kisi untuk apa? Untuk ujian. Oh, Atala kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4? Ya. Kelas 3. Oke, nanti Miss Putri kasih soal ya. Sebentar. Oke, kenapa? Ini ada kisi-kisi dari sekolah. Oh, kamu punya kisi-kisi dari sekolah? Membaca jarum jam, konversi waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Terus? Lalu menghitung luas bangun persegi dan persegi panjang. Persegi satuan.
tanya dulu. Oh iya, oke. Kayaknya Miss Putri ada soalnya. Bentar ya. Oke. Oke. Untuk Satyawan kita eh, koreksi sebentar. Kemarin masih ada. Oh ini ya, nomor yang nomor 37. Coba. Kemarin kita hitungnya kurang teliti ya. Yang Januari, coba Miss Putri coba korek dulu ya. Yang itu kita tulis ini 12 Februarinya berapa nih? Halo Satyawan. Halo. Ya. Yang Februarinya Februarinya 10. oke, yang Maret 15. ya 15, yang April 18. April 18. Oke. Yang Mei Mei itu 12. 12 juga. Juni Juni 10 ya. 10. Juli 12. 13. Ya 13 karena dia naik dikit. Oke. Pertanyaannya itu kemarin diagram di atas menunjukkan data hasil panen padi Desa Tambak Harjo pada tahun 2016 selama 7 bulan. Data di atas dari data di atas kenaikan hasil panen terbanyak. Oke, kenaikannya ya, berarti kenaikannya itu dari dari Februari ke Maret. Dari Februari ke Maret. Jadi hasil yang paling banyak itu ada di bulan Maret karena selisih Februari dan Maretnya itu 5 ya. Iya. Kemarin kita salah. Kayak harusnya Maret. Terus yang hal nomor sebentar. Ini ya sebuah bak mandi ini ya. Ini kemarin kita hitungnya itu kurang 0 deh kayaknya. Volumenya udah benar, volumenya kemarin salahnya di volume. 150 kali 100 kali 80 itu ternyata 1.200.000 Oh ya, salah hitung saya. sentimeter kubik. Nah, kalau ini diubah ke dalam liter atau desimeter, itu dibagi berapa? 1.200. Iya, jadi 1.200 ya. 1.200 desimeter kubik. Nah, karena yang terisi setengahnya, berarti volume 1/2 itu sama dengan 1/2 kali 1.200. 600. Iya, kemarin kita 6.000 ya. Oke. Ya, sebentar ya. Belum. Atala ada nomor handphone yang bisa Miss kirimin soal nggak ya? Biar Atala bisa lihat, bisa kerjain dulu. Bukannya pernah itu di screenshot, tapi bisa aku itu tulis di buku. Oh, mau di screenshot aja. Oke, sebentar. Oke. Nanti saya screenshot itu apa? Oke. Ini ya. Tadi apa? Jam ya. Sebentar. Sudut juga nggak ya? Enggak. Enggak. Oke, ini. Itu saya screenshot. Sebentar. Nomor satu. Nah, coba ya ini dari nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tentang luas luas daun datar ada kan? Enggak.
persegi panjang dan persegi ya. Ah, Ya, oke. Itu coba di screenshot nomor 5 sampai 10, terus nomor 3 sama nomor 4 yang sebelahnya, oke? oke. Oke. Sudah saya screenshot. Sudah, oke. Boleh dikerjakan dulu, atau kerjain yang mudah dulu, nanti yang nggak tahu kita kerjain bareng ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut untuk Satiawan. Sebentar, kita lanjut ke PUS ya. Ya, Ya, oke. Udah dihitung ya ini? iya minus 11. Nomor 1 udah? Coba sebentar kita cek dulu yang nomor 1. Nah, suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah berapa? Oke, kita cari dulu suhu naiknya. Suhu naik. Suhu naiknya itu 2 derajat setiap 4 menit. Kalau ada 16 menit berarti naiknya berapa derajat? 4 menit 2 derajat. Hmm, 16 menit 8 derajat. betul. Suhu naik 16 menit. Betul, itu sama dengan 8 derajat Celcius. Nah, padahal suhu es mula-mula itu negatif 3. Suhu mula-mula itu negatif 3. Kalau suhunya naik, itu berarti ditambah atau dikurang? Suhu naik. Suhu naik tambah. Ditambah ya, berarti ditambah 8 Satiawan. Oh iya, salah. Negatif 3 ditambah 8. 5. Iya, 5 derajat Celcius. Kira kelihatannya itu kurang. Nggak apa-apa. Harusnya kalau suhunya naik itu berarti ditambah, kalau turun baru dikurang. Oke? Kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 udah dikerjain. Nomor 2. Wah, itu banyak kan itunya. Udah dikerjain. Bingung. Bingung? Oke. Anissa melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius. Selanjutnya, ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu airnya turun 19 derajat. Kemudian, segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius. Setiap 4 menit, suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah, oke, ini lumayan banyak ya yang harus kita kerjakan. Pertama-tama kita harus lihat dulu, suhu air awalnya adalah 13 derajat Celcius. Kita harus lingkari atau kasih garis bawah boleh. Awalnya 13 derajat. Boleh langsung tulis di sini biar nanti nggak lupa. Suhu awal adalah 13 derajat Celcius. Kemudian di dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhunya turun 19 derajat. Suhunya turun. Suhu air turun 19 derajat. Kalau turun artinya dikurang atau ditambah? Suhu turun kurang. Turun itu artinya dikurang atau ditambah? Kurang. Kurang, oke. Suhu awalnya 13 derajat, terus suhu kedua, misalnya tulisnya gitu ya, setelah dimasukkan es batu. Jadi air itu dimasukkan es batu, berarti jadi lebih dingin kan kalau dimasukkan es batu. Berarti 13 dikurangi 19 berapa? 13 kurangi 19 itu minus 6. Minus 6 derajat Celcius. Sip. Oke, jadi sekarang airnya udah dikasih es batu, jadi sekarang suhunya adalah minus 6 derajat. Kemudian
Segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 derajat setiap 4 menit. Setiap 4 menit naik 3 derajat. Berarti 12 menit itu Kalau 12 menit naiknya 9. jadi berapa? 9 derajat. Berarti kalau 12 menit naik 9 derajat Celcius. Oke. Padahal suhu keduanya negatif 6 ya. Berarti suhu ketiga negatif 6 diapain sama 9 kalau suhunya naik? Tambah Betul, tambah 9 berapa? 3. 3 derajat Celcius. Paham? Paham. Ya, oke, sip. Nomor 3 sama nomor 4 coba Satyawan kerjain sebisanya dulu ya. Ya. Oke, Miss Putri lanjut dulu ke Atala. Halo Atala. Ini Iya, ada yang bingung? Udah sampai nomor berapa? baru sampai nomor 9. Nomor 5 sama 6. Nomor 5 sama 6 nggak bisa. Oke, yuk kita coba ya. Cara untuk mencari luas segi 4. Segi 4 itu maksudnya persegi sama persegi panjang. Segi 4 itu cara cari luasnya gimana persegi panjang? Luas persegi panjang apa? Luas Persegi panjang luasnya apa ya? luas persegi panjang Mm-mm. kalau keliling 2 kali kan. Ya, kalau keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kalau luas apa ya? Panjang kali lebar. Betul, luasnya adalah panjang kali lebar. Ingat ya, luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, nanti kalau persegi juga sama, panjang kali lebar. Cuman kalau persegi itu kan semua sisinya sama ya. Panjang sama lebarnya ukurannya sama. Berarti kalau persegi itu bisa ditulis sisi kali sisi. Nah, nomor 5 ini bisa untuk menjawab soal nomor 6. Jadi, luas persegi panjang yang panjangnya 23 dan lebarnya 20 berapa? 23 dikali 20. Pintar. 23 kali 20 berapa? Berapa? Bentar lagi hitung. Oke. 23 kali 20. 20. Berapa? 520. 23 kali 20 loh. Coba yuk hitung yuk. Kita hitungnya 23 kali 2 aja ya. Nolnya kita simpan. 23 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6. 2 kali 2 2 kali 2. Mm-mm. Tadi 3 kali 2. 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. 4. Oke. 4 6 tadi kan ini 20 ya, tambah 01 jadi 460 gitu. Oke. Oke. Yang nomor 7 udah bisa. Yang nomor 7 apa jawabannya? 2 kali panjang tambah lebar. Oke, yang nomor 8. 8 kali 5 40. Oke, yang nomor 9.
8 kali 6, 48. Betul. 8 kali 6, 48. Terus? Nomor 10 belum? Oke. Pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi ladang berbentuk persegi dengan panjang sisi 35. Artinya gimana? Ladangnya bentuknya persegi, terus Atala suruh cari kelilingnya ya. Bisa ya cari keliling persegi? 4 kali sisi. Iya. Boleh dihitung dulu ya. Oke. Oke, Putri lanjut dulu ke Satiawan. Halo Satiawan. Halo. Oke, coba Miss Putri baca dulu ya. Sebuah perusahaan ekspor ikan mempunyai ruang pendingin. Suhu di dalam ruangan tersebut negatif 12 derajat Celcius. Saat ikan akan dikirim, suhu dinaikkan 8 derajat. Jika suhu di luar ruangan 26 derajat, selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan pendingin setelah dinaikkan. Oke, nah awalnya bener nih, kita cari dulu suhu ikan ya, suhu ikan. Kan awalnya 12 ya, suhu ikan. Minus 12. Oh ya, sorry. Minus 12 karena naik 8 berarti ditambah 8. Minus 12 tambah 8 berapa? 4. Minus 4 ya. Iya. Minus 4 derajat Celcius. Nah, terus padahal jadi suhu ikannya itu minus 4 derajat Celcius. Terus yang ditanyain adalah kalau suhu di luar ruangan itu 26, selisih suhunya berapa? Berarti selisih suhunya negatif 4. Kalau selisih itu dikurang atau ditambah? Kurang. Selisih ya, berarti negatif 4 dikurangi 26 jadi berapa? Negatif 30. Iya benar, negatif 30 derajat Celcius. Oke. Oke. Yang nomor 4 sudah. Nomor 4 itu yang jawaban benar itu 28 kali 3. Tuh, coba kita lihat ya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3. Kita tulis. Iya. Oh iya, sebentar ya. Satu soal lagi sebentar. Jawaban benar nilainya 3. Kalau salah, itu nilainya negatif 1. Kalau tidak menjawab, 0. Tidak jawab, itu 0. Oke. Dari 40 soal, Kids menjawab 31 soal saja. Dari jawaban Kids 28 benar. Oke, kita hitung dulu. Nilai benar. 8 kali 3. Betul. 28 kali 3 berapa? 84. 84, iya benar. 84, oke. Berarti salahnya berapa? Dia jawabnya 31 soal. 28 benar, berarti salahnya berapa? Salahnya 31 dikurang 28. 31 kurang 8, 3. 3. Oke. 3 kali negatif 1 berapa? Negatif 3. Iya. Kali negatif 1. Berarti dikurangi 3. Ya udah, berarti total nilai itu sama dengan 84 kurang ditambah negatif 3. Kalau total itu kan ditambah, berarti 84 ditambah negatif 3. 81. Itu paham? Paham. Oke, soal selanjutnya tentang FPB KPK coba dibaca dulu sebentar. Harus bantu Atla dulu ya. Oke. Oke, Atla bingung yang mana? 3. Oh, nomor 3. Nomor 10-nya sudah. Ini berapa? 140.
140. Oke. Nomor 3, Pak Joko mempunyai sawah berbentuk persegi panjang, panjangnya 100, lebarnya 50. Pak Joko ingin membuat pagar jaring untuk mengelilingi sawahnya. Berapa panjang jaring yang dibutuhkan Pak Joko? Kita gambar dulu aja biar gampang. Kenapa? Saya tidak tahu. Nah, kita gambar dulu. Contoh ya, ini contoh sawahnya Pak Joko. Pak Joko punya sawah panjangnya 100, lebarnya 50. 100 sama 50. Berapakah panjang jaring yang dibutuhkan Pak Joko? Berarti kalau untuk mengelilingi sawahnya mau dikasih jaring, berarti kita harus hitung apanya, Atalah? Harus hitung apanya persegi panjang ini? Meternya. Harus hitung kelilingnya. Karena kan sawah ini mau dikelilingi jaring kan, mau dibuat pagar jaring. Kita harus tahu dulu berapa kelilingnya. Jadi nanti kita bisa tahu, oh kita harus beli jaring berapa panjang. Nah, cara mencari keliling persegi panjang gimana tadi? 2 kali panjang lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Ya udah, coba dihitung gimana? Panjangnya 100, lebarnya 50. Iya, berarti 2 kali 100 tambah 50. Berapa? 150 kali 2. Iya, betul. 150 kali 2. Ratus. 300. Oke, sip. 300 meter. Coba nomor 4. Andi memiliki kolam berbentuk persegi, panjang setiap sisinya 18 meter. Berapakah luas kolam milik Adi? Oh, luas, gampang. Jadi gimana tuh? 4 kali 18. Luas. Luas persegi. Tapi jadinya 4 kali. Kalau luasnya 18. Aduh. 18. Luas persegi itu sisi kali sisi. Kalau persegi panjang. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau iya kan? Sisi kali sisi. 18 kali 18. Iya, berapa? 8 kali 8. Oke, coba dihitung dulu ya. 18 kali 18 coba dihitung dulu. Nanti coba deh, boleh di screenshot dong soal nomor 5 nih. Oke. Bentar saya screenshot. Oke. Nomor 5 aja ya. Oke, sudah. Sudah. Dikerjain dulu nanti 18 kali 18 berapa? 18 kali 18. Terus nanti kalau udah soal nomor 5. Oke, lanjut Miss Putri ke Satiawan dulu. Halo Satiawan. Halo. Gimana FPB KPK-nya bisa? Bisa. Gimana? 72 itu berarti 2 kali 36, 2 kali 18, 2 kali 9, 2 kali 3 kali 3. Oke. Berarti yang 72 ya. 2 kali 18
ini 2 kali 9 terus 3 kali 3. Yang 84 84, 2 kali 4 2, 2 kali 2 1, 3 kali 7. Oke, 21 terus 3 sama 7. Oke, yang 96 2 kali 4 8, 2 kali 2 4, 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Oke, 248, 2 kali 24, 2 kali 12, 2 kali 6 sama 2 kali 3. Oke. Terus kita faktorisasikan. 72 berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kalau 84, 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. ya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kalau 96, 96 itu 2 pangkat 5 kali 3. 2 pangkat 5 kali 3. Oke, sekarang yang disuruh cari adalah FPB dulu. FPB berarti gimana? Angka sama pangkat terkecil. Betul. 2 pangkat 2 kali 3. Ya, betul. 2 pangkat 2 kali 3. 12. 2 pangkat 2 kali 3. 4 kali 3, 12. Terus yang KPK-nya berapa? 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 7. 2-nya pangkat berapa? 5. Iya, benar. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 7. Berapa? 32 kali 9. Oh ya, kebesaran saya. 32 kali 9 terus nanti dikali 7 ya. 288 kali 7. 6, 5, 5, 6, 62. 6, oke. 20, 2026. 2016. 2016. Oke, kalau gitu lanjut nomor 1 dan nomor 2 dulu ya, Satyawan ya. Ya. Oke, Bismillah lanjut ke Atala. Halo Atala, sudah? Wow, nomor 5 belum selesai. Yang nomor 4 sudah? Sudah. 18 kali 18 berapa? 324. 324, sip. Dan nomor 5 belum ya? Belum. Bisa nggak? Bisa. Oke, Pak Rudi memiliki kebun yang panjangnya 25 dan lebarnya 20, sedangkan Pak Diki memiliki kebun yang panjangnya 30 meter dan 15 meter. Siapakah yang memiliki kebun paling luas? Oke. Caranya gimana tuh? 25 dikali 20 sama dengan 400. Milik Pak Rudi. 25 kali 20 loh, berapa coba? Emang 400? 25 kali 20. Mm-mm. Oh, salah hitung. Berapa? 500. Tunggu. Iya, Iya, 500. Oke, terus kalau yang Pak Diki. Pak Diki saya lagi ngitung. Oke, silakan dihitung dulu. 30 kali Lebih banyak. berapa? Nih. Milik Pak Rudi. Oke, emang punyanya Pak Diki berapa? 450. Iya, 450. Oke, punya Pak Rudi ya paling luas. Oke, kita sebentar. Pecahan iya nggak pecahan? Tentang waktu. Waktu
ya. Oke, sebentar. Sebentar Miss Putri cari dulu. Nah, oke. Boleh di screenshot dulu nomor 1 sampai nomor 5 ya. Iya. Sudah. Sudah, oke, silakan dikerjakan. Oke. Oke, Satyawan, gimana sudah? FPB-nya belum. Yang 27-nya. FPBPK-nya belum? Iya. Oke, oke, 27 itu sama dengan berapa? 3 kali 7 45, 3 pangkat 2 kali 5 63, 3 pangkat 2 kali 7. Oke, yang 27 itu 3 pangkat 3 ya. Yang 45 jadi berapa? Yang apa? Faktornya dari 45 berapa? Faktornya dari 45 itu 3 pangkat 2 kali 5. Tuh, 3 pangkat 2 kali 5, sip. Yang 63 Yang 63 itu 3 pangkat 2 kali 7. betul. 3 pangkat 2 kali 7, sip. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. FPB-nya berarti berapa nih? FPB-nya angka sama pangkat terkecil. 3 pangkat 2. Iya. 3 pangkat 2 doang. Benar, 3 pangkat 2. Sip. Iya, betul. 9. 3 pangkat 2 aja. 3 pangkat 2 berapa? Bentar. 9. Sekarang yang KPK. Yang KPK-nya berarti yang mana? Angka sama pangkat terbesar. Betul. Jadi yang mana? 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. Oke. 3 kali 7 kali 5 kali 7. Iya, berapa tuh? 945. 945. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Iya. 27 kali 5 135. 135 kali 7 945. Iya. Ya, oke. Berarti kita sudah ketemu ya, FPB-nya 9, KPK-nya 945. Oke. Nomor 2-nya aku Oke, belum. sampai sini nomor 2-nya belum. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya, Satyawan ya. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah semangat hari ini. Sudah 2 sesi, sudah semangat. Silakan isi feedbacknya dulu ya. Kita ada di sesi 2. Miss berapa poin Miss? Poinnya 30 ya. Iya. Atala sudah? Sudah. Sudah, oke, kita lihat 4 tahun berapa bulan? 8. Oke, 15 tahun berapa bulan? Udah Miss. 80. Oke. Ya, oke, terima kasih banyak Satyawan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.